Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup bertahan di angka 6.954. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham hari ini naik lumayan tinggi setelah bekerjasama dengan perusahaan Microsoft. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya melonjak 222%. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JSMR. Saham JSMR hari ini naik 0,28% ke harga 3.610. Bisa kita lihat di grafik, secara tren JSMR saat ini trennya masih bergerak sideways. Sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50, mencoba untuk break dari garis EMA 150, ternyata gagal break, tapi saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi secara tren JSMR menurut saya sudah menarik untuk dipantau atau di hold, karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Sebelumnya sangat downtrend, saat itu mulai rebound, pelan-pelan bergerak naik, saat ini kembali berada di atas garis EMA 50. Tinggal garis EMA 150 yang harus tembus JSMR untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 3.570, sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 3.770. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya, saat ini JSMR sangat layak untuk di hold. Dan hari ini kalau berita bahwa laba JSMR melambung 222% tua dari divestasi tol. Bisa kita baca sekilas. JSMR mencatatkan pertumbuhan pendapatan double digit sepanjang 2021. Laba bersih pun melonjak berkali-kali lipat. Jadi pendapatan bisa kita baca pendapatan tol naik menjadi 10,76 triliun di 2021 dari 8,76 triliun dari 2020. Jadi pendapatan naik 10% lebih dibandingkan 2020. Karena pendapatan naik membuat laba bersihnya juga naik jadi 222%. Jadi dari data yang kita dapat, secara laporan keuangan 2021 JSMR sudah makin membaik. Secara grafik pun saat ini trennya sudah mulai bergerak naik. Dari data broker summary jika kita lihat, pada kenaikan hari ini malah ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun secara tren sudah mulai membaik, tapi hati-hati saat ini ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini belum entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 3.550 untuk entry-nya. Jadi tunggu di sekitar range harga ini. Apabila JSMR masih turun menyentuh target harga ini dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru entry. Bisa hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50, atau teman-teman bisa swing trade, beli di sekitar garis EMA 50, take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 3.770 atau di garis EMA 150-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Kalbe hari ini naik 1% lebih ke harga 1.650. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Kalbe berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.625. Dan kenaikan ini membuat Kalbe berada tepat di resisten berikutnya di 1.645. Jadi sebelumnya Kalbe juga sama, sempat rebound dari garis EMA 150, berusaha untuk break garis EMA 50 dan harga 1645 atau kita bisa anggap 1650, selalu gagal break. Tapi secara tren masih kuat karena Kalbe masih berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah, trennya masih bagus, masih bergerak tren, dan saat ini mencoba untuk break dari resisten ini. Apabila berhasil break dari resisten di 1650, Kalbe berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya atau target berikutnya di 1700. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga masih terus akumulasi saham Kalbe. Jadi selama 1 bulan terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sudah mempunyai saham Kalbe, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Walaupun saat ini trennya dalam 1 bulan terakhir ini masih sideways terus berada di antara garis EMA 50 dan 150, tapi garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini.
Dan asing juga masih terus akumulasi saham Kalbe. Jadi saya lihat Kalbe masih ada potensi besar untuk naik melewati harga 1650 dan lanjut naik mengetes resisten di harga 1700. Jadi teman-teman bisa swing trade atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun menurut saya masih bagus saat ini karena masih ada akumulasi. Berikutnya saya menganalisa saham ASI. ASI hari ini naik 3% lebih ke harga 6.600. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren ASI saat ini juga trennya masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya atau 1 minggu terakhir ini sama ASI memang terlihat gagal break dari harga 6.500, sempat turun di bawah harga 6.300. Tapi setelah itu berhasil bangkit dan saat ini mencoba kembali break resisten di 6.500. Dan jika kita lihat apabila berhasil break dari resisten ini, maka harga 6.500 akan berubah menjadi support dan ASI berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 6.800. Jadi saat ini ASI juga masih sangat layak untuk di hold karena garis EMA 50 150 pun masih sangat jauh dengan candle saat ini. Dan di atas garis EMA 50 masih ada satu support di 6.000 dan 6.300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat selama 3 minggu terakhir ini juga terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat IC masih berpotensi untuk break dari harga 6.500 dengan target berikutnya di 6.800. Apabila teman-teman saat ini belum sempat entry dan baru mau entry sekarang, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 6.500 untuk entry-nya. Jadi karena ini belum terkonfirmasi break, tunggu dia terkena pullback dulu mengetes harga 6.500. Apabila masih bisa bertahan dan naik, baru teman-teman ikutan entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 6.800. Terakhir saya akan mengupdate pergerakan dari saham SMA. SMA hari ini naik hampir 12% ke harga 282. Kenaikan hari ini membuat SMA telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi saat ini bisa kita lihat SMA sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Sebelumnya sangat downtrend, setelah itu mulai sideways setelah menyentuh harga 240. Tapi beberapa kali mencoba break dari harga 260, SMA selalu gagal break dan hari ini langsung naik melewati harga 260 langsung mencapai target di harga 280 atau di garis EMA 50-nya. Memang saat ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan selama belum berhasil break dari garis EMA 50 trennya belum bagus karena masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Tapi dengan candle yang sangat solid ini masih ada potensi besar untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikannya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini kembali bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 12% ini masih ada akumulasi. Dan asing juga selama 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 260 atau malah di bawahnya, bisa hold terus walaupun gagal break dari garis EMA 50 atau bisa take profit dulu. Apabila ternyata besok SMA gagal bertahan di atas harga 280, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 260. Tapi saya lihat karena candlenya lumayan solid, saat ini berada tepat di garis EMA 50 plus masih ada akumulasi, dalam 1 minggu ke depan SMA masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 ini dan lanjut naik menuju harga 300 atau merupakan resisten berikutnya. Jadi apabila berhasil break, maka akan terkonfirmasi garis downtrend SMA telah patah dan kedepannya ada potensi untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila berhasil break, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi secara trend akan lebih baik daripada saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.